Gaskeun deui Persib. Ayeuna urang kita nge-review pakai bahasa Indonesia sedikit lah. Review pertandingan kemarin antara Persib Bandung melawan Arema FC di pertandingan kedua di grup A Piala Presiden 2026. Di pertandingan pertama DPMM melawan Tampines Rovers berakhir imbang 2-2. Pada pertandingan kedua, Persib mampu unggul atas tamunya Arema FC dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak oleh William Barros di menit 25, umpan dari Berguinho. Pada pertandingan kali ini, Coach Igor Tolik menurunkan starting 11, ada penjaga gawangnya Teja Paku Alam, di kanan ada bek kanannya Kakang Rudianto, dua bek tengah Patricio Matricardi dan juga Gabriel Mutombo, di bek kiri ada Ikhwan Ali Tanamal, dua gelandang ada Luciano Guaycochea, dan juga ada Kapten Adam Alis. Untuk gelandang serangnya ditempatkan Berguinho. Di sayap kanan ada Luka Menalo, di kiri ada William Barros, dan strikernya Balsa Sekulik. Secara permainan di babak pertama, Persib tampil cukup bagus, cukup apik. Seperti Persib-Persib di musim sebelumnya, banyak menguasai bola, membangun serangan dari bawah. Secara permainan masih sama ketika masih dipegang oleh Bojanodak. Pada pertandingan kali ini, seluruh pemain bermain cukup bagus, sangat bagus malah. Termasuk 3 pemain baru yang dimainkan, 4 pemain baru yang dimainkan di babak pertama. Ada Gabriel Mutombo Kupa di center back, lalu ada Ikhwan Tanamal di back kiri. Di sayap kanan ada Luka Menalo dan juga striker Balsa Sekulik. Banyak peluang juga yang diciptakan oleh Persib. Ada 2 peluang kalau nggak salah dari tendangan rebound yang ditendang oleh Balsa Sekulik, namun Luciano gagal memanfaatkan bola muntah. Lalu ada tendangan dari William Barros juga yang masih dapat ditahan oleh Adi Satrio. Pada pertandingan ini Arema juga tidak bermain jelek, bermain cukup bagus juga. Apalagi di babak kedua setelah melakukan banyak perubahan, sangat menyerang juga. Beberapa pemain yang main di babak kedua juga membawa perubahan untuk Arema, namun skor tetap bertahan sampai akhir 1-0. Pada pertandingan kali ini untuk posisi kiper Teja Paku Alam beberapa kali menerima banyak serangan, dan serangan yang paling mematikan menurut saya sih ketika tendangan jarak jauh Betinho yang mampu diblok oleh Teja Paku Alam. Untuk di bek kanan, Kakang di babak pertama sempat melakukan soloran dan melakukan cutback, namun cutbacknya tidak mampu dimanfaatkan oleh striker Persib. Tapi secara keseluruhan Kakang bermain cukup bagus. Kakang itu bagus untuk bertahan, untuk menyerang mungkin harus ditingkatkan, tapi sudah ada progres yang bagus di pertandingan kemarin. Dua center back ada Matricardi dan juga Gabriel Mutombo, duet baru jika sebelumnya Matricardi dengan Barba, kali ini dengan Mutombo. Dua-duanya semalam bermain cukup bagus. Bola-bola atas mampu dihalau dengan baik. Untuk bola bawah juga bagus. Pemain baru untuk Mutombo, interceptnya sangat bagus, cuma karena bermain terlalu Spartan menurut saya, jadi agak terlalu keras bermainnya. Jadi kemarin sempat menerima kartu kuning. Tapi secara keseluruhan dua center back ini bagus. Nah, ini untuk pemain terbaiknya kalau menurut saya sih si Ikhwan Tanamal back kiri, keren mainnya, bertahan bagus, mampu menutup Gustavo França di sisi kanan.
dan juga saat menyerang, membantu serangan cukup cukup apik, beberapa kali melakukan overlap dan crossing, bermain sangat bagus pemain yang baru saja dipinjamkan ke Persis Solo musim lalu. Untuk gelandang bertahan ini cukup padu dua-duanya, keren Adam Alis dan juga Lucho, banyak turun ke bawah untuk, mencari bola, mengatur serangan, mencari ruang yang cukup bagus, umpan-umpannya juga bagus. Yang bagus lagi itu si Berguinho. Berguinho bermain sebagai second striker, dia mobile sekali, penguasaan bola bagus, crossing oke, umpan-umpan oke, dia banyak turun, banyak meminta bola, wah keren lah pokoknya semalam Berguinho. Di sayap kanan ada Luka Menalo yang baru ditransfer oleh Persib, pemain asal Bosnia Herzegovina ini beberapa kali juga melakukan tusukan-tusukan yang cukup bagus, umpannya juga bagus, cuma karena baru game pertama masih belum terlalu teruji. Di sisi kiri William Barros sang pencetak gol bermain bagus semalam. Ini dia Kojona Persib ini mah. Jadi dia tuh kenapa dipertahankan oleh Igor Tolik karena selain menyerang dia rajin membantu pertahanan. Ini yang sangat diinginkan oleh Bojan Hodak sebelumnya, kali ini oleh Igor Tolik. Kenapa dia selalu dipakai dan diperpanjang karena itu. Jadi bukan hanya dari jumlah gol atau jumlah assist, ternyata para pelatih punya visi tersendiri kenapa William Barros diperpanjang, dan William Barros membuktikan semalam mencetak gol backheel umpan dari Berguinho. Untuk striker Barca Sekulik itu bagus, tinggi, besar, tendangannya juga kencang. Beberapa kali peluang didapatkan oleh Sekulik, sempat ditahan oleh kiper, namun belum menghasilkan gol untuk pertandingan kali ini. Dan untuk para pemain pengganti, kemarin Persib banyak melakukan pergantian pemain. Julio Cesar, Dion Max, itu cukup bagus juga. Hamra juga dimainkan di bek kiri, ya bagus juga. Jadi pelatih Persib Igor Tolik masih mencari format baru, format yang jika plan A tidak berjalan, bagaimana plan B bisa berjalan, masih mencari posisi-posisi yang bagus untuk para pemain lainnya. Di tengah, Deddy Kusnandar, pemain baru, Gaku Tonotsuda juga bagus semalam, pergerakannya sangat mobile, terus Nazril Alvaro juga bagus. Lalu yang masuk lagi si Ramon Tanque. Ramon memang masih belum menemukan tajinya ini Ramon. Masih berat kubujur kalau kata orang Sunda mah. Jadi untuk pertandingan kali ini memang Persib bermain cukup bagus. Kemenangan 1-0 ini jadi 3 poin pertama karena pertandingan selanjutnya akan menghadapi DPMM tanggal 28 jam setengah 8 malam lagi di Sijalak Harupat. Jadi kita tunggu saja untuk pertandingan selanjutnya, Persib melawan DPMM Malaysia. Siapakah yang akan diturunkan oleh pelatih Igor Tolik? Kita tunggu saja. Apakah Tolik akan melakukan rotasi untuk starting 11-nya? Kita tunggu untuk pertandingan berikutnya. Gas Kendai Persib!